Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin menyampaikan hasil pengerjaan ujian tengah semester kami untuk mata kuliah penambangan data. Di sini kita menyiapkan data rekam medis pasien klinik XYZ untuk selanjutnya agar siap untuk digunakan untuk modeling. Langkah pertama yaitu ada import library, load data, dan juga sanity check. Di sini kita lihat datanya. Untuk jumlah baris dan kolomnya, jumlah baris sebanyak 4.853 dan jumlah kolom sebanyak 15. Di sini kolomnya ada tata sebagai berikut: nomor, nomor RM, jenis kelamin, alamat, RT, RW, diagnosa, terapi, gejala, sistol, diastol, nadi, BB, TB, dan juga usia. Kita lihat untuk baris pertama dengan nomor RM 2835401. Di sini kita lihat ada diagnosanya J00 dan terapinya paracetamol sirup anak. Dan ternyata di sini terapinya ada dua, yaitu paracetamol dan juga puyer A1. Nah, kita lihat ini ternyata sepertinya satu kesatuan. Coba kita cek di data aslinya. Ternyata di data aslinya ini ada merge cell dan ternyata beberapa data juga seperti itu. Kita lihat bahwa terapi paracetamol dan puyer A1 ini sebenarnya satu kesatuan terapi dari pasien nomor RM 2835401. Nah, ini nanti kita harus menanganinya agar menjadi satu kesatuan, satu baris. Kemudian lanjutnya kita lihat di sini ada tiap kolom-kolomnya dan juga date type-nya. Nanti ada yang tidak sesuai, kita sesuaikan. Kemudian ini untuk statistik deskriptifnya untuk tiap kolomnya, kolom-kolom yang numerik. Kemudian kita lihat missing value, ternyata ada banyak missing value. Lalu kita lihat box plotnya. Untuk box plot ini dari data mentah, ini masih belum terlalu kelihatan range-nya seperti apa. Nanti kita tangani juga. Kemudian kita mengecek ternyata ada outlier khusus untuk nomor RM2109 yang mana di sini ada kolom nadi dengan isian berupa tanggal. Padahal nadi ini sebenarnya harusnya numerik. Nanti kita tangani juga. Lalu nomor langkah selanjutnya yaitu perbaiki kolom identifikasi, yaitu ini maksudnya biar dalam kesatuan ini, untuk kolom nomor ini, untuk kolom nomor akan kita jadikan sebagai kolom identifikasi. Sehingga nanti yang nomor satu ini akan menjadi satu kesatuan. Seperti itu baris pertama dan juga selanjutnya. Sama juga dengan seperti yang ini, baris ke-10 ada diagnosa terdiri dari beberapa kolom nanti agar dijadikan menjadi satu. Kemudian langkah ketiga, perbaiki tipe data dengan juga konversi teks. Kita perbaiki dulu tipe datanya, kemudian kita cek apakah sudah sesuai. Kita cek untuk usia integer, BB, TB, nadi, sistol, diastol sudah benar. Untuk kata-kata atau stringnya juga objek sudah betul. Kita tadi sebenarnya update menjadi string, tapi untuk Python ini string itu dianggap menjadi objek atau bisa terdiri dari string dan juga angka. Untuk langkah keempat yaitu menggabungkan multiline dengan fungsi combine values. Nah, di sini yang tadi penanganan untuk kasus di mana ada merge cell untuk sebuah baris. Kita combine values, kita run, dan kita lihat hasilnya. Contohnya untuk nomor RM yang ini 2835401, terapinya ada paracetamol dan juga tadi ada puyer. Kita cek apakah benar paracetamol dan juga puyer A1. Oke, sudah betul. Kemudian selanjutnya langkah kelima kita cek data setelah dilakukan penggabungan. Cek datanya yaitu cek missing value dan juga cek duplicate.
dan juga outlier setelah penggabungannya. Nah, kita lihat ternyata ada missing value pada beberapa kolom. Lalu kita lihat outliernya juga ternyata masih tinggi. Setelah itu kita lakukan penanganan missing value dan juga outlier menggunakan Winsor-Rice dan juga median. Untuk Winsor-Rice ini adalah teknik untuk membatasi nilai ekstrim atau outlier dengan cara menggantinya ke batas persentase tertentu, misalnya 5% atau bisa juga menggunakan 95%. Tujuannya yaitu agar data tetap dalam rentang yang wajar tanpa harus menghapusnya. Kemudian kita run. Lalu kita cek setelah imputasi bagaimana dan juga setelah winsoration bagaimana. Nah, ini tidak begitu kelihatan ya. Kalau di sini kita lihat di block spotnya. Nah, ini untuk yang sudah update outliernya kita sudah tangani. Kita dapat lihat rentangnya ini terlihat jelas beda dengan rentang yang belum kita tangani outlier, missing value dan juga penanganan input dengan mediannya. Kemudian tadi ada yang outlier yang khusus ya, yang bagian nadi. Di sini yang tadi nadi diinputkan dalam bentuk tanggal, kita tangani dengan mengisi menggunakan nilai median. Langkah selanjutnya yaitu ada fitur turunan atau feature engineering. Feature engineering ini untuk mengklasifikasikan kondisi tekanan darah menjadi kategori hipertensi, hipotensi, atau normal berdasarkan nilai dari sistol dan juga diastol. Nah, di sini kita akan menyimpannya dalam kolom baru bernama BMI. Kita buat dulu kolomnya. Kemudian kita coba tampilkan kolom barunya. BMI. Nah, ini sudah keluar. Ini oke, sudah dikeluarkan. Setelah itu, untuk langkah selanjutnya yaitu normalisasi teks klinis. Untuk normalisasi teksnya kita menggunakan stop word removal. Ini digunakan untuk menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting. Contohnya dalam bahasa Indonesia yaitu dan, yang, di, ke, dan lain-lain agar analisis teksnya berfokus pada kata-kata yang lebih relevan dan juga bermakna. Sebelum itu kita perlu install dulu stop word removal ini menggunakan Sastrawi karena kita pakai bahasa Indonesia jadi kita install package Sastrawi. Oke, terus kita lanjutkan untuk penanganan stop word removal. Di sini pada penanganan stop word removal kami juga menangani NaN pada kolom gejala. Karena un- kalau dilihat dari datanya, untuk kolom gejala ini akan menjadi kolom inputan. Dan kemudian targetnya adalah kolom diagnosa. Jadi untuk kolom gejala kita perlu penanganan stop word removal dan juga penanganan NaN value. Kita masih tunggu hasil runningnya agak lama. Nah, ini sudah selesai. Nanti akan terlihat di bawah ada beberapa visualisasi datanya dan selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Ina. Silakan Mbak Ina, sekian dari saya, Septi Maulina. Terima kasih. Baik, sini saya akan melanjutkan untuk penjelasannya. Setelah semua data yang ada sudah ditangani, baik untuk missing value maupun outlier, di sini kita lanjutkan dengan ekstraksi fitur, terdiri dari tahap TF-IDF dan scaling. Yang pertama, kita tentukan target label dan distribusi kelas penyakit yang disebut dengan kode ICD yang berasal dari kolom diagnosa. Karakter yang ada pada ICD kelas ini berasal dari karakter atau huruf pertama pada kolom diagnosa dengan
jumlah kemunculan yang ditampilkan di sini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan ekstraksi fitur TF. Pertama, kita membuat vectorizer dan eh, menyesuaikan ukurannya dengan teks yang sudah dibersihkan, yakni tanpa ada missing value. Kemudian, kita konversi ke bentuk data frame agar bisa tampil dalam bentuk tabel, ditambahkan kolom target label numeriknya. Setelah penambahan target label numerik, dilanjutkan dengan menambahkan indeks pasien T1, T2, dan seterusnya. Hasilnya seperti yang ada di sini. Tahap berikutnya yakni melakukan normalisasi TF-IDF dengan menggunakan vocabulary seperti vectorizer pada tahap TF sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan scaling TF-IDF agar bobot yang dihasilkan berada pada rentang 0 hingga 1. Setelah itu kita konversi kembali ke data frame dan kita tambahkan kolom target dan juga indeks pasien. Langkah berikutnya yakni melihat korelasi antara fitur teks dengan target berdasarkan hasil TF-IDF. Kita pastikan kolom target dan juga tipe datanya, yakni tipe data numerik. Kemudian pisahkan fitur teks dan target. Selanjutnya kita hitung korelasi antara setiap kata dan juga target menggunakan rumus Spearman. Di sini kita lihat hasilnya, yakni 10 kata gejala dengan korelasi tertinggi terhadap target penyakit. Hasilnya ada yang positif, juga ada yang negatif. Ini merupakan gambaran visualisasi dari korelasi yang ada, di mana berdasarkan visualisasi ini kita lihat kata pilek, batuk, dan panas memiliki korelasi yang negatif namun nilainya lebih besar terhadap target penyakit, yang menandakan bahwa kemunculan gejala-gejala ini menjadi lebih dominan pada kelas penyakit tertentu dibandingkan dengan gejala lain, misalnya gatal, TRB, dan mual. Tahap berikutnya yakni visualisasi data sederhana. Yang pertama, kita lihat di sini untuk data persebaran pasien berdasarkan alamat. Hasilnya, kita lihat bahwa pasien paling banyak berasal dari Tegal Barat, diikuti Tegal Sari, Keraton, dan beberapa wilayah lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit. Berikutnya, kita lanjutkan dengan kelompok usia, di mana dari data numerik kita bagi menjadi beberapa kelompok, yakni balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Hasilnya dapat dilihat paling banyak merupakan pasien dari kelompok dewasa, diikuti dengan lansia, remaja, anak-anak, dan balita. Kemudian kita lihat juga untuk gejala dengan frekuensi kemunculan terbanyak sebanyak 20 gejala. Di sini pertama itu kita gunakan data dari gejala yang sudah dibersihkan, kita hitung frekuensi kemunculannya, kita ambil 20 data dengan frekuensi tertinggi, kemudian kita
konversi ke bentuk data frame dan buat bar plotnya. Berikut hasil yang diperoleh, dilihat bahwa gejala dengan frekuensi tertinggi yakni batuk, pilek, panas, pusing, dan gejala lainnya. Setelah itu, kita lanjutkan dengan visualisasi untuk data yang sudah siap digunakan. Di sini kita buat visualisasi untuk kelas atau kolom ID kelas. Dapat dilihat bahwa hasilnya kode ICD tertinggi adalah J, kemudian diikuti R, L, M, dan seterusnya. Setelah semua proses dilakukan, data yang sudah selesai ditangani bisa kita simpan menjadi data baru. Kemudian bisa kita cek hasil data yang terbaru. Untuk semua data yang awal sudah selesai dibersihkan. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa penambahan kolom baru, yakni untuk kolom BMI itu berasal dari perhitungan antara kolom sistol dan diastol untuk menentukan status tekanan darah. Untuk status tekanan darahnya buat menjadi beberapa kelas, yakni kelas normal, hipertensi, dan potensi. Kemudian ada kolom gejala yang sudah dibersihkan, juga kolom ICD class yang berasal dari karakter pertama kolom diagnosa, dan juga penambahan kelompok usia di mana yang awalnya berupa data numerik diubah menjadi beberapa kelompok atau kategori. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih.